Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, judulnya Al-Muru'ah. Orang Malaysia tuh ada namanya bahasa Melayu marwah. Marwah itu muru'ah asal katanya. Kita baca sama-sama. Al-muru'atu hiya sifatun tad'u ila tamassuki bimakarimil akhlaq wa mahasinil adat. Al-muru'ah adalah sifat yang mengajak untuk kita berpegang teguh dengan akhlak yang baik dan kebiasaan yang baik juga. Kenapa orang bisa berpegang sama akhlak yang baik? Orang banyak akhlaknya nggak baik. Oh ini tetap baik nih. Kenapa ya? Kok dia bisa punya akhlak baik? Alasannya uluwul himmah wa syarafun nafs. Dua alasannya. Yang pertama, semangatnya tinggi dan jiwanya terhormat. Dia punya semangat tinggi, dilawan terus tuh bisikan-bisikan syaitan. Dia lawan terus ajakan hawa nafsunya dia. Dan dia punya jiwa yang terhormat. Fa inna man kana aliyal himmah syarifan nafs kanat ghayatuhu ihrazal ma'ali wa idrakal fadail wa ibtina'al makarim wa badlan nada wa kaffal adha. Orang yang punya dua sifat tadi, maka dia akan terus ingin mendapatkan keutamaan, tingkatan yang tinggi, ya. Kemudian dia pengen nggak ada kerusakan, nggak ada keburukan di atas muka bumi ini. Itu awalnya harus dengan niat. Niat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah niat, tawakal. Niat ini di sini kata-katanya azam. Azam itu harus kuat. Enggak cuma niat sekedar yang tipis-tipis doang. Nah, niat itu harus kita pasang. Orang yang punya pasang niat yang baik, kalau nggak salah minggu lalu kita sampaikan di sini, niat aja udah jadi pahala. Belum dilakuin. Saya niat pengen punya pesantren, misalnya gitu. Kagak dapat ntar, misalnya saya umur 70 tahun. Dari mulai niat itu udah dihitung pahala sama Allah. Begitu jadi pesantren dilipat jadi 10 kali lipat. Karena udah tercapai. Niat doang tetap dapat pahala. Tercapai niatnya ditambah menjadi 10 kali lipat. Jadi niat kudu kuat. Niat kudu banyak. Niat baik kita harus banyakin. Dulu ada orang alim, kalau ada yang ketok pintu rumahnya, sebelum dia buka, dia niat di hatinya minimal 10 niat dulu. 10 niat baik. Kalau ini yang ngetok tukang minta-minta, saya mau kasih duit. Kalau yang ngetok ini punya utang, saya mau bantuin bayar utangnya. Kalau yang ngetok ini lapar, saya mau kasih makan. Kalau yang ngetok ini keluarga saya bakal sambut dengan senang hati. Kalau yang datang ini sepupu saya bakal senyum nanti di wajahnya dia. Kalau yang datang ini banyak. Begitu dibuka ternyata misalnya tukang minta-minta. Kasih 1.000. Dari 10 niatnya tadi 9 dapat pahala. Yang 1 pahalanya karena dia lakukan, ngasih sedekah, dilipat ganda menjadi 10. Jadi niat ini kudu dibanyakin gitu. Kalau ada yang ngetok rumah kita niat yang banyak. Kalau Wahyu yang ngetok semuanya dia minta. Gue punya utang, gue lapar, gue makan banyak. Akhirnya jadi dapat pahalanya tambah banyak yang bukain pintunya. Jadi kita punya niat harus dipasang yang baik-baik sebanyak mungkin. Itu bisa menjadi apa tadi? Uluwul himmah, semangat yang tinggi. Syarifun nafs, jiwanya terhormat. Dulu di zaman Nabi ada orang Ansor, kata Nabi, tuh orang
kalau ente mau lihat ahli sorga, tuh dia. Tuh orang ahli sorga. Ini satu orang sahabat penasaran, emang dia kerjaannya ngapain? Diintipin di rumahnya, diliatin gitu. Ke masjid, terus sholat pulang. Habis itu dia kerja, malam diliatin, enggak bangun, enggak tahajud dia. Sholat juga di masjid yang wajibnya doang itu. Kagak ada sunah-sunahnya sama sekali. Ya, apa yang bikin Nabi bilang dia ini ahli sorga? Ternyata kemudian setelah disampaikan kepada Nabi, ini orang biasa aja Rasulullah. Yang lain lebih banyak sholatnya, kok bukan yang lain yang ditunjuk, kenapa dia? Karena dia punya syarifun nafs. Waktu ditanyain sama orang itu, dia jawab, saya ibadah zahirnya ya semampu saya, yang wajibnya doang. Saya nggak ninggalin tuh yang wajib. Tapi yang saya fokus adalah ibadah batin. Ibadah batin itu apa maksudnya? Ada orang senang, ikut senang. Ada orang sedih, dia pun sedih. Kalau kita ada orang sedih, kita syukur-syukurin tuh. Syukurin tuh biar tahu. Nah, gitu, rasain. Kalau ada orang yang senang malah kita hasut. Ya si Wahyu udah ganti aja tuh motornya, catnya udah ganti lagi aja catnya. Gitu. Nah, kenapa? Kudunya kan senang. Ada saudara yang senang, kita kudu senang. Ini lagi ada haul di Jawa Timur, Habib Husain Berani dari Berani. Umurnya meninggal 100 lebih. Dulu Habib Abu Bakar, saya punya guru pernah ngasih tahu, Habib Husain ini waktu ditanya apa rahasianya panjang umur, badan sehat. Nah, beliau bilang rahasianya jiwanya sehat. Nggak mau tuh dendam sama orang. Misalnya ada hari ini orang nyakitin kita, malam ini sebelum tidur kita kudu bersihin hati kita. Jangan ditanam tuh dendam di hati, jangan dibawa tidur. Jangan geremek, jangan. Pokoknya hati kudu bersih. Nah, orang yang jiwanya terhormat, bersih, dia bakal panjang umur dan juga bakal menjadi, kata Nabi, ahli surga. Jadi enggak hasut sama orang. Kenapa itu orang Nabi bilang ahli surga? Sebab hatinya bersih. Syarifun nafs, jiwanya terhormat. Jiwanya terhormat. Nah, oleh karena itu, jadi kita sekarang lanjut bahwasanya orang yang tinggi, dia punya semangat dan mulia jiwanya, maka tujuannya adalah selalu ingin mengejar kebaikan demi kebaikan. Dulu ada di zaman Nabi satu orang, dia demen bikin baik sama siapa aja. Tapi suatu hari itu dia ngerasa kesel. Kenapa keluarga yang dia baikin itu balesnya malah keburukan sama dia. Dia udah baik silaturahmi, bantuin. Akhirnya dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini keluarga saya udah baikin, cuman kok pada begini ya. Kagak ada yang balas, bahkan apa? Bahkan dijahatin. Gimana dong? Kata Nabi, la in kunta kama qulta, kalau seandainya kamu bisa mempertahankan kebaikanmu itu, jiwamu tetap semangat kebaikannya jangan turun, ulul himmah, semangatnya tetap tinggi. Kalau kamu tetap mempertahankan kebaikanmu kepada orang lain, pada keluargamu, faka'annama tasifuhumul mal, seakan-akan kamu melemparkan debu ke wajah orang tersebut. Maksudnya apa? Dulu di Arab itu sebagai simbol orang yang terhina itu biasa dilempar mukanya pakai debu. Nah, kita tetap mempertahankan. Lu jahat sama gue mah kagak berubah. Gue mah baik mah tetap baik-baik aja. Jadi orang itu perilakunya sehari-hari harus istiqomah, jangan sampai terpengaruh sama keburukan orang. Kita udah baik, orang ngatain, caci maki, jangan kepancing kita.
Tetap aja kita, oh lu ngatain gua mah nggak demen ngatain orang. Ya maaf ya, gitu. Dulu Sayyidina Hasan begitu, cucu Nabi. Sayyidina Hasan dikatain sama orang-orang, dikatain caci maki. Terus beliau diem aja. Kata orang-orang, kenapa nggak dibalas? Kata Sayyidina Hasan, saya ini kagak tahu cara ngatain orang. Bapak saya Ali bin Abi Thalib, ibu saya Fatimah Zahra, kakek saya Rasulullah, tidak pernah saya dengar dari mereka ngatain orang. Makanya bocah kenapa sekarang bocah ngomong kotor? Karena ngelihat contoh ada abangnya, apa siapa, tangganya ngomong jorok ke bawah ngikutannya. Sayyidina Hasan nggak ngelihat. Di rumahnya yang dia lihat Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Terus mau dibilang bisa ngata-ngatain orang, nggak bisa. Saya kagak tahu cara ngatain orang, nggak pernah saya ngomong begitu. Bapak saya nggak pernah, ibu saya, kakek saya nggak pernah. Jadi akhirnya kita pun harus belajar dari kayak begitu. Jangan sampai kebaikan kita terpengaruh sama orang. Makanya Nabi bilang, lau kunta kama qulta, kalau kamu bisa bertahan dengan kebaikanmu, enggak berubah nih, maka faka'annama tasifuhumul mal. Seperti orang itu kena debu. Jadi jangan sampai kita punya semangat itu turun. Ya wajar naik turun. Bahkan para sahabat juga begitu. Cuman ada cara-cara untuk tetap menjaga itu himmah. Kata para sahabat misalnya, kalau kami sudah mulai kebayang-bayang yang kagak baik, buru-buru kami datang ke masjidnya Nabi. Buru-buru kami duduk di situ dengerin nasihatnya Nabi, pandang wajahnya Nabi, udah hilang. Begitu juga kita. Kalau ada keinginan yang kagak baik, buru-buru silaturahmi nih keluarga, duduk bareng sama yang baik-baik, sama yang ahli majelis, udah insya Allah bakal hilang tuh keinginan untuk berbuat maksiat. Jadi jangan sampai, ingat aja, yakin aja sama firman Allah apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil biji dzarrah, dia bakal tetap dapat balasan dari kebaikan tersebut. Sebaliknya, yang berbuat jahat sekecil biji dzarrah, maka dia akan dapat balasan juga. Kita yakin aja sama firman Allah. Jadi kita nggak berubah tuh. Gue mau tetap baik. Lu mau jahat sama gue nggak berubah. Lu mau katain caci maki gue nggak berubah. Jangan kepancing. Kalau kita sekarang demen kepancing, kalau lagi di jalan kita lagi ini hampir ada kena kecelakaan gitu, wah naik pitam langsung. Harusnya apa? Ketika mau hampir kecelakaan tuh, yang pertama kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah selamat, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, saya nggak kenapa-napa. Begitu, bukan ngatain orang. Ya akhi, kita kata Nabi, ihmil akhak sab'in mahmalan. Berikan kemungkinan demi kemungkinan untuk saudaramu sampai 70 kali. Maksudnya gimana? Mungkin dia, mungkin barangkali dia 70 kali. Sampai kita tidak bersuuzon sama sekali sama orang. Kalau ada apa-apa begitu, nih misalnya nih ada yang nggak hadir, Wahyu minggu lalu nggak hadir misalnya. Nah kita kudu kasih kemungkinan yang baik-baik. Mungkin dia lagi ada undangan ceramah di mana gitu kan. Apalagi? Lagi mancing, baik mancing kan bagus. Lagi apa? Umroh. Weh, keren. Amin. Nah ini umroh jadi harus diniatin juga. Sehingga kalau kita nggak berangkat pun ada pahalanya. Ya Allah, saya niat tahun depan saya mau umrah. Tahun depan saya mau, niat aja niat.
Kejadian nggak kejadian dapat pahala. Kalau kejadian 10 kali lipat. Bahkan kadang-kadang yang berangkat boleh jadi pahalanya masih tentatif, ngambang antara diterima apa enggak, antara berlipat ganda apa enggak. Kalau kita nggak berangkat misalnya tetap pasti dapat pahala, udah itu pasti. Tapi yang berangkat boleh jadi nanti di sono tuh ada fenomena kadang-kadang suka apa ya, lagi makan sarapan, dari mana? Dia ngomongnya mungkin lillahi ta'ala nih, nggak ada riya, ngomongnya saya habis tawaf, misalnya gitu, habis tawaf sunnah. Dia ngomong ini lillahi ta'ala, kagak riya, tapi temennya ngomong, Masya Allah, hebat banget, pagi-pagi udah, wah mulai setan main tuh, setan main di hati, tuh, ya, lu harus sadar, lu tuh paling hebat di grup ini, wah, jangan gitu yuk, ntar yuk. Lagi makan malam kumpul sama teman segrup, udah cium hajar aswad belum? Udah sekali, gue 3 kali. Wah, kalau dalam bab fastabiqul khairat cakep banget. Cuman kadang-kadang jadi ini bangga-banggaan. Jadi bangga-banggaan, begitu ya. Celah-celah untuk riya banyak di sono. Nah, jangan kita kepancing. Makanya sampai Allah bilang al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan yang pantas. Pahala sekian, enggak pantas itu. Dapatin enggak, yang pantas cuma surga. Selain itu mah rendahan. Karena ujiannya berat. Potensi sombongnya besar. Umrah juga sama. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah itu dengan umrah berikutnya akan menghapuskan dosa di antara 2 umrah tersebut. Terus apa lagi misalnya? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub. Sempurnakan, sertai haji dengan umrah, ikutkan antara haji dengan umrah karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Banyak. Karena memang ujiannya berat, potensi buat kita sombong besar. Jadi lebih baik makanya diam. Law kana al-kalam min fiddah as-sukut min adh-dhahab. Kalau omongan itu terbuat dari perak, maka diam itu dari emas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam aja. Apalagi misalnya, nah ada lagi hadis, ini relevan banget dengan umrah nih. Itu ngomong umrah jadi kemana-mana gitu nih. Nabi bilang, ista'inu ala qada' hawaijkum bil kitman. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Mudahkanlah hajatmu itu menjadi tercapai dengan diem. Jangan banyak omong. Jangan pamer sono pamer sini, belum kejadian akhirnya banyak orang hasut, banyak orang kita kena mata, batal. Iya. Nah, dulu saya awal-awal tuh kadang-kadang wah girang banget. Apalagi awal-awal ceramah. Tiap ceramah kita posting terus. Ya, hari ini saya ceramah jam segini di sini, malamnya saya ceramah di sini, posting terus saya. Sampai guru saya tegur. Hati-hati kena mata. Hati-hati kena mata. Emang ente kira yang ngeliat tuh pada senang semua? Ngeliat ente, wah Habib Ahmad keren. Enggak. Kam wa kam min hasud wal hasidin. Betapa banyak orang yang hasud. Orang yang mandangnya dengan pandangan yang tidak baik. Jadi Nabi bilang, mudahkanlah hajatmu itu menjadi tercapai dengan al-kitman. Udah, gak usah banyak omong. Fa inna kulla dhi ni'matin, karena setiap orang yang dapat nikmat mahsud, pasti dihasutin. Terus apalagi tadi kita bahas, wahya unwanul iffah. Dan kemarin kita bahas iffah kan. Judulnya itu adalah atau garis judul besarnya iffah itu adalah al-muru'ah wan nazahah, kebersihan.
wasyanah dan juga penjagaan. Walidzalika, oleh karena itu, la yura sahibul muru'ah illa taqiyan ba'idan anil matami'. Tidaklah kita melihat orang yang punya muru'ah ini kecuali pasti kita pandang nih orang, wah nih orang bertakwa banget. Ba'idan anil matami', enggak ada tomaknya, tamak enggak ada. Enggak rakus begitu. Nah, kemudian radiyan bima qasamahu Allah lahu, ridha dengan apa yang sudah Allah berikan dan tentukan untuk dia. Ridha, kita bahas kalau nggak salah kapan tuh, punya rumah kudu ridha. Punya rumah bisa tidur enak, jangan dikata-katain tuh rumah, jangan dihina-hina. Rumah gue begini banget, kecil, nggak ada parkiran mobil, misalnya, nggak ada liftnya, nggak ada kolam berenangnya, misalnya begitu. Iya yuk, ada nggak yuk? Ente nggak ada, tapi bersyukur nggak? Bersyukur. Jangan kita begitu. Boleh nggak kita punya rumah luas? Boleh. Boleh, bahkan rumah luas itu bagian daripada kelapangan hati. Orang yang rumahnya luas itu bisa menambah hati kita menjadi lapang. Apalagi rumahnya dipakai buat majelis kayak di sini, masya Allah. Rumah lapang begini dipakai buat majelis. Ini berkah. Boleh pengen punya rumah besar, bagus, boleh, silahkan. Apalagi kita cari rezeki yang halal, bagus banget. Cuma kalau emang dapatnya belum besar, ya itu jangan kemudian sampai kita jadi orang yang nggak pandai bersyukur, jadi kufur nikmat. Padahal kita udah punya rumah, biar kata ngontrak, itu udah syukur banget. Alhamdulillah ada rezeki buat ngontrak. Itu harus disyukurin dulu. Kita bahas di sini ya waktu itu ya, pernah ya? Minggu lalu ya? Nah, maka dari itu hadirin ya, kita lanjut sedikit. Radiyan bima qasamahu Allah. Dalam hadis qudsi Allah bilang, ya bena Adam, wahai anak Adam, fa in radita bima qasamtuhu lak, kalau kamu ridha dengan apa yang aku berikan kepadamu, arahtu qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda. Aku akan jadikan tubuhmu tenang, nyaman, ya. Hatimu juga begitu tenang, dan kamu terpuji di sisiku, kata Allah. Kalau kamu mau bersyukur, maka badanmu akan tenang, hatimu akan tenang, dan kamu terpuji di hadapanku. Dan kalau kita bersyukur, apa Allah bilang? La in syakartum la azidannakum. Aku tambah nanti. Tapi yang bahaya, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Lanjutan ayat hadis qudsi tadi, wa in lam tarda bima qasamtuhu lak. Tapi kalau kamu kagak pernah ridha dengan apa yang aku berikan kepadamu, udah aku kasih nggak pernah dihargain, ya hati-hati. Fa izzati wa jalali, aku bersumpah demi kemuliaanku dan keagunganku, la usallitanna alaika dunya, aku akan jadikan dunia menguasai hatimu, tarkudu fiha raqdal wuhush fil barriyah, thumma la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu lak wa kunta indi madhmuma. Aku akan jadikan dunia ini menguasai hatimu dan kamu kejar-kejar kemana-mana, tapi biar tahu ya, kata Allah, kamu gak bakal dapat lebih dari yang aku udah tetapkan untukmu. Dan lebih dari itu kamu terhina di hadapanku. Ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Terus selanjutnya kita tadi balik lagi, kita pasang niat. Misalnya tadi niat apa yuk tadi? Niat apa tadi? Umrah. Kalau bisa niat nih, mau hafalin Quran. Niat aja dulu, niat. Iya gak? Saya niat sebelum mati pokoknya mau hafal Quran. Amin. Amin gak? Amin. Hafalan Quran ini memang dia cepat hilang. Lebih sulit menjaga hafalan daripada menghafal. Ini kita udah hafal nih.
Nah, menjaga hafalan itu tetap utuh lebih sulit daripada kita menghafalnya waktu di awal. Susah, ya, sulit menjaga hafalan. Menghafal pun sama, karena dia mudah lupa. Ada yang bilang saya alhamdulillah nggak lupa. Ya lu kagak hafal apa-apaan, lupa. Kagak hafal, kagak ada yang dihafal, apa yang dilupain? Faqidu syai' la yu'ti. Baik, kemudian apa lagi? Nadhiran bima qassamahu Allahu lahu ghaira nadhirin ila ma fi aidin nas. Nah, jangan lihat apa yang di tangan orang. Syukurin apa yang ada di tangan kita. Alhamdulillah, makan mah ada terus. Ya kan? Rumah mah ada, alhamdulillah. Wa mimma yadullu ala madhil muru'ah, yang membuktikan bahwa muru'ah itu adalah satu hal yang terpuji, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha. Sungguh Allah mencintai hal-hal yang tinggi derajatnya dan yang mulia-mulia. Nah, jadi kita punya hati harus jaga kemuliaan. Ini bukan hanya dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, bahkan dalam kerja pun ya kita jaga niat kita. Orang yang kerja, apa Nabi bilang, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyina was-salihin wasyuhada. Yang namanya pengusaha yang jujur dan amanah, kumpulnya nanti sama nabi, sama aulia, sama orang-orang syuhada. Ya, makanya tuh sering di Al-Qur'an. Misalnya apa? Surat apa tuh yang bicara tentang wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ada orang yang kalau nimbang curang. Ya, apalagi misalnya surat apa lagi Ustaz? Yang masalah timbangan tuh. Pokoknya enggak boleh curang lah dalam berdagang itu. Barang KW dibilang asli enggak boleh. Kalau barang asli dibilang KW boleh. Hah? Boleh gak? Barang asli dibilang KW. Kalau niatnya niat mau sedekah, misalnya nih handphone asli, handphone saya asli nih. Harganya katakan 5 juta misalnya. Ya, jual mau Wahyu. Yuk, lu bayarin dah nih. KW 1 juta aja. Saya niat yang 4 juta gue mau sedekah, misalnya begitu. Cakep gak begitu? Cakep, padahal asli. Cuman kayaknya kagak ada orang begitu ya. Kagak ada. Asli. Wah, macam-macam tuh. Disebutin, manakibnya disebutin. Manakibnya disebutin. Yang dibuat oleh Syekh Fulan bin Fulan. Wah, yang bawa adalah langsung tangannya. Padahal kagak ada. Jadi kalau niatnya mau sedekah gitu, biar orangnya nggak kecil hati, cuma punya duit sedikit mau beli tapi nggak ada. Terus kita biar dia nggak kecil hati, kita bilang iya nih, ini emang bukan yang nomor 1 sih gini. Nah, niatnya kita sedekah misalnya, ya itu boleh-boleh aja. Kalau kita bohong yang KW kita bilang asli, nah ini hati-hati. Berapa sih keuntungannya? Bedanya 200.000, 300.000, 1 juta, 2 juta. Tapi hati-hati. Hati-hati dengan azab yang begitu pedih. Ya. Hati-hati dengan ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang curang. Di zaman siapa tuh? Di zaman Sayyidina Umar. Ada ibu-ibu dagang susu. Tapi suka ditambahin sama air. Ya, susunya ditambahin air. Tapi dia jualnya apa? Susu murni. Susu murni dia jualnya. Padahal nggak murni, udah dicampur air. Sering berapa kali tuh, terus dia suruh anaknya, ambil air sono. Kata anaknya, jangan deh bu, udah dah. Jangan curang begini kagak berkah rezeki kita. Udah biarin aja begini, dapat berapa udah nikmatin cukup. Enggak, udah nggak apa-apa, jangan. Tenang aja kata si ibu. Itu Umar kagak ada di sini, dia di rumahnya.
Kagak bakal ketahuan. Kata si anak, saya mah bukan takut sama Umar. Dia mah manusia sama kayak kita. Dia khalifah betul, tapi manusia biasa, terbatas. Ya dia nggak bisa ngelihat kita selalu begini, tapi kan Allah ngelihat selalu. Jadi jangan begitu. Curang nggak boleh begitu. Innallaha yuhibbu, apa tadi Nabi bilang, ma'aliyal umur wa asyrafaha. Sesungguhnya Allah cinta dengan hal-hal yang tinggi-tinggi dan yang mulia-mulia. Jual, dagang yang jujur. Belajar yang tulus ikhlas. Mengajar tulus ikhlas karena Allah. Silaturahmi, bertetangga dan lain sebagainya. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang senantiasa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, kemarin saya juga cerita tuh di majelis saya. Saya bilang, saya kemarin punya hajat. Karena nazar Allah gampangin. Jadi antum semua boleh pakai tuh. Kalau ada hajat, nazar. Saya ingat berapa tahun yang lalu, hajat yang sama itu baru kabul 2 tahun lebih. Kita kagak nazar waktu itu. Nah kemarin kita nazar seminggu, Allah kabulin langsung. Seminggu. Gambaran saya paling cepat 3 bulan kali. Begitu. Seminggu, Masya Allah. Nazarnya bukan nazar yang enggak harus yang keluarin duit, enggak. Tapi kalau mau nazar benar juga enggak apa-apa. Misalnya mau sedekah ini, mau sembelih ini, boleh aja. Tapi yang lain juga bisa. Kalau saya kemarin nazarnya mau ziarah ke 5 makam wali. Makam pertama makamnya Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus. Ziarah keluar Batang dahsyat. Anak saya tempo hari udah lama sebenarnya, mungkin 2 tahun lalu. Lagi nangis kejer banget anak saya. Nangisnya kagak normal begitu. Malam-malam diemin kagak bisa, diemin kagak bisa. Bawa ke makam luar Batang tengah malam jam 12-an. Di jalan pun teriak-teriak nangis. Kayak modelan ada yang ganggu begitu. Teriak-teriak, mukanya merah. Begitu sampai parkiran, ya kita buka pintu, dia ngelihat itu makam Habib Hussein, dia mulai berhenti, kayak diatur begitu, mulai berhenti pelan-pelan berhenti, terus langsung dia lari sendirian, dia jalan ke makam, terus dia muter lari situ, dia berhenti, nangisnya berhenti, padahal sejam lebih nangis nggak berhenti, begitu sampai di situ berhenti. Nah ini orang-orang dekat sama Allah. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal saleh, hatinya penuh cinta sama hamba Allah. Selalu jadi perantara antara kita nih penduduk Jakarta sama Allah SWT. Selalu tuh Habib Hussein. Wah dahsyat deh, dahsyat banget. Orang dari Kalimantan aja. Ini ada wallah nih. Ketemu rombongan bis dari Kalimantan. Kemarin pas kita jalanin nazarnya. Dari mana Pak? Dari Kalimantan nih ziarah Habib Hussein. Masya Allah. Lah kita yang di Jakarta. Kagak mampir. Dahsyat Habib Hussein. Orang Kristen aja banyak yang sono. Bayangin. Orang Kristen. Jadi orang yang dekat sama Allah. Begitu. Dia siap jadi perantara. Antum coba ke sono. Pagi, siang, sore, malam. Bebas, mau jam berapa pilih. Anda pastikan pasti banyak orang ziarah. Jam 1 malam kayak, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4, jam 1 siang kayak, yang siang-siang panas tuh merame orang pasti ziarah. Yang kedua saya ziarah ke Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Cikini. Di Cikini. Itu juga dahsyat. Waktu tanahnya dibeli sama hotel. Mewah banget tuh hotel. Di sebelahnya tuh ini makam. Sebelahnya tuh nempel ada hotel mewah. Asal digali di mana aja di wilayah tanah tersebut. Itu muncul air. Pernah dengar ya? Haji Hambali pernah dengar? Belum? Coba antum bisa buka nanti di Google sejarahnya gimana. Muncul air.
gali belah sono keluar lagi air, gali. Yang beli ini orang Cina nih, pengusaha Cina. Dia pergi ke sono, dikasih lihat sama suhunya. Suhu ini bagaimana nih? Saya mau ini keluar air mulu. Oh, lu jangan berani-berani. Ini orang besar ini. Lu harus bangunin makamnya nih katanya. Lu harus bangunin makamnya. Jangan lu berani-berani bangun di atas makamnya. Lu kalau mau sukses, bangunin. Akhirnya dibangunin. Oh, keramik bagus, pintunya kayak Masjid Nabawi begitu. Nah, dan keyakinan mereka adalah akan tambah sukses dan hotelnya masih ramai banget sampai sekarang. Yang ketiga ke makam anaknya Habib Abdurrahman, yaitu Habib Ali Habsyi, ada nggak sini? Ah itu dia tuh, Habib Ali Habsyi tuh yang tengah di antara bertiga, yang tengah itu namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, Sahibul Kuitang. Orang Jakarta dulu ya, kiai guru misalnya Muallim Syafi'i Hazami, gurunya Cang Jenal, atau misalnya Kiai Abdullah Syafi'i, kagak ada ceritanya bikin pengajian hari Minggu pagi. Semuanya merapat ke Kuitang. Majelis ono mau bikin maulid, nggak mungkin bikinnya Minggu pagi. Orang Jakarta fulan mau bikin kawinan, nggak mungkin berani bikin kawinan Minggu pagi. Nggak berani. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Sahib Kuitang. Yang keempat saya ziarah ke Habib Kuncung. Habib Kuncung Kalibata. Ya. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Masya Allah. Ada Habib Munzir juga di situ. Makamnya Habib Ali bin Abdurrahman Segaf di situ. Itu dahsyat juga. Itu dahsyat. Kalau kita ziarah tuh di situ tenang, nggak terlalu rame, tapi memang suasana hatinya itu nyaman. Gitu. Yang terakhir kita ziarah ke Empang Bogor. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Al-Waliyus Saleh. Begitu. Jadi kita seharian kemarin ziarah. Alhamdulillah dengan niat ziarah 5 makam aulia Allah gampangin. Ada tuh saya chatting sama teman-teman saya. Ntar kita kalau ini jadi kita ziarah ya sini. Siap. Seminggu jadi, Masya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.